bagus itu. Ya, pemirsa masih di Jalan Pilkada dan juga masih dapat berpartisipasi dengan menghubungi kami di line telepon 0215155111. Baik, ini mungkin juga perlu dijelaskan kembali. Tampaknya setiap segmen harus dijelaskan karena mungkin ada yang baru bergabung nyangka, waduh nih Bawaslu nih. Kalau saya begitu ketemu Bang Najmuddin, begitu ketemu Mas Nasih, udah yakin ini satu gelombang. Sama, saya kira apa yang saya pikirkan juga sama. Memang kadang-kadang ada defisit informasi yang sampai bisa jadi ke masyarakat, dan kita perlu memastikan bahwa jangan sampai upaya kita yang untuk kebaikan ini disalahpahami. Tentu sekali lagi kami ingin menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali keinginan Bawaslu mengatur materi, apalagi mengawasi khotibnya, itu tidak sama sekali. Karena ini domain-domain yang memang sudah ada yang ngurusi sendiri. Ini adalah bagian dari penerjemahan posisi kami karena tadi ditanyakan lagi soal kewenangannya. Kami sudah memetakan pencegahannya. Kita punya indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu memetakan mana yang rawan, mana yang tidak. Salah satu yang masif di daerah itu adalah politik uang dan SARA. Ini kan dua isu yang punya daya rusak tinggi sebenarnya. Racun demokrasi. Nah, turunannya seperti apa? Dalam sisi pencegahan, pelajar kita aja, santri kita aja, pramuka kita aja dengan Kuarnas segala macam, perkemahan pramuka pengawas. Ini untuk juga mengajak semua pihak pada level-level yang berbeda. Nah, tentu yang sudah kita petakan sejak 99 sebagai aktor penting untuk memberikan pendidikan pemilih. Dalam konteks kita ada mengajak mengawasi itu adalah tokoh agama. Beda dampaknya kalau yang ngajak untuk mendaftar sebagai pemilih itu tokoh agama dengan petugas KPPS. Kalau yang ngomong tetangganya, kamu belum terdaftar, datang aja. Sama kalau kita punya jamaah, baik kiai atau pendeta gitu, jamaah sekalian, kalau bapak ibu belum terdaftar sebagai pemilih nih, datang ke Pak Lurah, datang ke petugas tuh daftar. Ini apa berangkat semua itu. Apa nih asumsi dasarnya ketika dikatakan bahwa tokoh agama ini lebih berpengaruh dibandingkan dengan misalnya tokoh-tokoh yang lain gitu, atau tokoh masyarakat atau bahkan partai tokoh agama itu punya pengikut tersendiri, punya umat. Ada fanatismenya ya? Ada komitmen, bukan fanatisme. Fanatisme itu juga bagus, karena orang beragama tidak fanatik, dan dia mengatakan tidak beragama, mengatakan semua Tuhan sama, sama saja. Fanatik itu perlu. Dengan demikian, maka benar kata Mas Afif tadi, tokoh-tokoh agama ini paling efektif untuk menyerukan tausiah, ceramah, kemudian informasi, dan itu sangat efektif didengar oleh umatnya. Oleh karena itu para kiai, ajengan, kemudian tuan guru, Andre Guruta kalau di Sulawesi Selatan, Buya di Sumatera, kiai di Jawa, itu adalah tokoh-tokoh informal yang benar-benar mereka didengar oleh jamaah dan umatnya. Oleh karena itu pemimpin formal kadang tidak didengar. Kalau sudah tokoh non formal ini bicara, itu malah justru dijadikan, bahkan menjadi fatwa, menjadi sabdo pandito ratu bagi umat di bawah. Karena mereka kiai, ulama, ajengan tadi itu, Buya, itu menjaga komitmen nilai, komitmen akhlak, satunya kata dan perbuatan. Tapi kalau ada mereka juga yang menyimpang, itu ditinggalkan oleh umat. Tapi kalau komitmen mereka itu satunya kata dan perbuatan, berjalan pada real sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, saya kira itulah yang sangat diikuti oleh rakyat dan umat. Jadi benar kata Mas Afif. Makanya saya tanya tadi, kalau ada anggarannya, maka tolonglah tokoh-tokoh agama ini disosialisasikan. Tadi kan indeks kerawanan. Daerah mana kita terjunkan. Nah, kalau ada 1 triliun di situ, saya kira bisa dikelola oleh MUI untuk menerjunkan para ulama kita untuk bisa mendinginkan sesuatu. Tapi bagi kita tak perlulah seperti itu. Baik. Ada pemirsa lagi yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Saya Bapak Agus. Pak Agus, silahkan Pak Agus. Selamat malam. Malam, Pak. Malam. Saya Bapak Agus di Tangerang. Iya, selamat malam Pak Agus. Iya, ini kan struk yang pilkada ya. Saya sangat setuju dengan Bapak Wakil dari MUI itu yang pakai baju merah ya. Tadi bilang kan jadi koruptor dan semakin banyak kan, memang betul. Terus
memang betul jangan ulama dibatasi berbicara, itu kan nggak benar. Ya baik, Pak Agus, itu saja yang mau disampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan mau ditanggapi dulu, Pak. Saya kira benar, Pak Agus. Majelis Ulama Indonesia itu wilayah otoritasnya adalah pada wilayah akhlak, pada wilayah nilai. Majelis Ulama Indonesia tidak punya aparatur, bahkan tidak punya anggota MUI itu. Yang punya anggota itu adalah ormas Islam. Yang dipayungi oleh Majelis Ulama Indonesia. Besaran-besarannya di situ ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Islam, ada Matlaul Anwar, ya. Hampir 70 ormas Islam di situ. Makanya kami mengundang, ya. Sudah ada terjadi interaksi, Bawaslu akan datang kepada orang tuanya di Majelis Ulama, tapi jadwalnya yang tak kena. Saya kira kalau usulan seperti ini, kami di MUI akan meresponnya dengan baik, malah kami bantu, ya. Kan tadi bilang Bang Nasi memang meminta bantuan begitu sebenarnya. Jadi meminta peran serta, jadi meminta peran serta para ulama untuk menenangkan situasi politik, apalagi 171 titik pilkada serentak ini rawan. Polisi pun dengan jumlah yang seperti itu tidak akan sanggup, ya. Kalau separuh mengamuk semua, tidak menerima hasil daripada pilkada. Nah, di sini bukan saranya di sini. Bagaimana pengelola dan penyelenggara pemilu itu jujur dilihat oleh kontestan, ya, menjadi wasit di dalam kontestasi itu. Nah, bukan persoalan sara. Tapi kalau mereka melihat ada yang disogok, di sana pendapatan suaranya 6, tapi tiba-tiba jadi 60 gitu. Nah, itu yang memicu kerusuhan. Nah, oleh karena itu benar kata Mas Nasi, ada dua isu di dalam penyelenggaraan pemilu ini, ya, anti politik uang dan bagaimana kejujuran itu betul-betul ditegakkan oleh pengawas pemilu. Nah, kami dari sisi komunitas Muslim membantu Bawaslu untuk mengingatkan terus-menerus kepada para mubalik, mubaligah, dai-daiyah untuk bicara pada posisi yang semestinya. Kalau mereka bicara mengajak memilih pemimpin Islam dalam konteks internal, saya kira tidak apa-apa. Itu bukan sara. Karena memang ajaran Al-Quran seperti itu, ajaran hadis seperti itu. Kecuali kalau pemerintah mau melarang Al-Quran, melarang hadis, nah itu tambah rame nanti. Itu kan bicara secara internal. Saya mau agak jauh sedikit ya, karena persoalannya kan sudah selesai kan. Persoalan bahwa ini kan hanya sekedar memberikan mau mengajak tadi ya. Jadi menurut saya perlu dilakukan langkah lebih dalam sedikit yang dilakukan oleh Bawaslu ini dengan cara melakukan penelitian apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Nah, saya yakin nanti akan menemukan salah satu problem yang mendasar adalah pemahaman keliru masyarakat tentang tadi itu. Apa itu perbedaan money politik, sedekah, zakat, dan sebagainya. Karena ada juga elit-elit politik ini yang memanipulasi definisi, ya. Mereka memberikan pemberian pada saat menjelang pilkada itu dan mengatakan bahwa itu sedekah misalnya. Nah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Padahal kan kalau ini berkaitan dengan ulama tadi ini ya, ini kan berbeda sekali. Nah, inilah yang kemudian harus dijelaskan kepada publik. Bawaslu itu meminta gitu kepada ulama-ulama untuk menjelaskan. Misalnya contoh kasusnya begini ya, misalnya Islam ini kan membedakan. Ini jadi kayak ini ranahnya Bang Najam sebenarnya. Nah, misalnya Islam itu membedakan betul antara satu money politik, ya, suap itu riswah tadi disebut Mas Afif tadi itu. Yang kedua, misalnya sodakoh. Sodakoh itu banyak disamakan dengan hadiah misalnya. Padahal antara sodakoh dengan hadiah itu beda. Sodakoh itu dari bawah, dari atas ke bawah. Misalnya saya kepada pembantu saya, kepada orang karyawan saya, sopir saya misalnya, itu namanya sedekah. Tetapi sopir saya kepada saya itu namanya hadiah. Gitu. Nah, Rasulullah sendiri misalnya mengatakan bahwa dikatakan ya, ciri-cirinya itu adalah dia makan hadiah, tidak makan sodakoh misalnya. Nah, ini banyak orang yang memang sengaja dibolak-balik begitu ya, manipulasi ini sehingga tadi itu orang kemudian menjadi salah gitu, menganggap money politik sebagai sodako, menganggap money politik sebagai hadiah. Cuma salah waktu. Kenapa pas lagi? Kenapa sedekahnya pada saat pilkada? Iya, ada. Itu yang menjadi tidak ada kan? Nah, sedekah itu lillahi ta'ala karena Allah. Sedangkan ini diberikan ada motivasi. Ada motivasi, ada pamrihnya. Ada kasus sedekah pemberian
memberikan karpet sajadah di masjid, setelah dia kalah diambil lagi. Nah itu yang jadi money politik. Oke, ada pemirsa yang mau bergabung. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Malam. Syahril, Jakarta Selatan. Ya, Pak Syahril, silakan. Ya, yang pertama saya mohon betul pada MUI untuk tidak lagi terjebak di dalam politisasi agama. Seperti yang lalu, jangan sampai terjebak. Ya, jangan sampai diperalat oleh ormas tertentu dengan mengeluarkan fatwa-fatwa dan kemudian digiring oleh ormas tertentu. Itu satu. Yang kedua ya, dalam agama Islam setahu saya ada sebuah surat Al-Humazah itu jarang diangkat ke permukaan. Surat apa itu, Pak? Al-Humazah itu surat Al-Humazah. Hah? Al-Humazah. Ayat berapa? Al-Humazah ayat 100 ayat 9 ayat ya. Ya, 9 ayat itu ya. Jadi di situ dijelaskan kita sebagai umat Islam itu tidak dibenarkan untuk mencaci segala macam. Allah sangat murka dengan hal yang begitu. Tidak diajarkan begitu, tapi ini jarang diangkat ke permukaan. Jarang sekali oleh ulama itu diangkat ke permukaan dalam ceramah-ceramah. Ini jadi sebuah ceramah itu melalaikan. Terus yang kedua lagi, itu ada sebuah surat Yasin ayat 21. Itu jelas sekali. Ya, intinya itu ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita disuruh untuk mengikuti, untuk memilih pemimpin orang-orang yang tidak meminta balasan kepada orang yang pimpin. Artinya mereka tidak akan menjual wewenangnya, tidak akan menjual kekuasaannya. Ya. Terus satu lagi terakhir itu apatis itu boleh, tapi apatisme tidak boleh. Apatis itu kita harus kapah melaksanakan ajaran Islam. Tapi kalau apatisme apatisme itu adalah sebuah pemaksaan untuk orang lain mengikuti keinginan kita. Ini tidak dibenarkan. Jadi apatis itu apa? Baik, terima kasih Pak Syahril. Kami sudah menangkap maksud Anda. Nanti kami tanggapi usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada.